Tengoklah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita bernyanyi melalui Kidung Pujian nomor 10 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah bila musikmu bergam, angkatlah puji-pujinya. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidak kali itu kalah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, yaitu ayat bulanan bulan Agustus yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Kita baca bergantian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia tak berkecil. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kor dari pelajar CD.
Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 sampai 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat sore buat kita semua, Salam. Warta Jemaat 6 Agustus 2023. A. Warta Umum Jemaat HKBP Harapan Jaya. 1. Nama minggu. Hari ini Minggu tanggal 6 Agustus 2023 adalah minggu yang ke-9 setelah Trinitatis dengan topik minggu. Makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Nomor 2, hasil rapat huria nanti akan saya bacakan setelah selesai pembacaan warta jemaat. Nomor 3, sinode distrik dan rapat pendeta distrik.
pada hari Selasa sampai dengan Jumat tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor, Jawa Barat. HKBP Distrik 19 Bekasi akan mengadakan sinode distrik dan rapat pendeta distrik 19 Bekasi. Marilah kita doakan agar sinode distrik dan rapat pendeta tersebut berjalan dengan baik. 4. Kegiatan Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya. Dalam pertandingan acara PON antar gereja HKBP Bintara, tim Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya meraih juara 3 lomba ganda putri bulu tangkis, yaitu adik kita Mia Borusiagian dan Gracia Borusimanjuntak. Semoga menambah keakraban dan semangat bagi Naposo kita. Nomor 5, pertanyaan wilayah. 1. Wilayah Yerusalem untuk hari Selasa tanggal 8 Agustus pukul 20 bertempat di rumah Amang S. Manalu Borusi Bagariang, beralamat Perumahan Harapan Jaya, Jalan Gunung Wijaya 8 Blok B nomor 508. Nomor 2, Kanaan, bertempat di aula gereja. Nomor 3, dari wilayah Galilea di rumah saudara S. Simamora Boru Maharaja, alamat rumah Jalan Marinir Raya, RT 005 RW 012 nomor 12. 4, wilayah Judea di rumah Amang L. Lumanggaol Boru Panjaitan, beralamat di Jalan Bratasena nomor 65 RT 005 RW 020. 5, dari wilayah Sion di rumah Amang J. Merpaung Boru Putar-Putar, alamat Jalan Nusantara Selatan nomor 14. Acara pertangyangan untuk hari Rabu 9 Agustus 2023 dengan waktu yang sama jam 20 WIB di wilayah Bethlehem di rumah Amang B. Limbong Boru Lumbanggaol, alamat Perumahan Harapan Jaya 1 Blok C nomor 189. Jetun di rumah Amang N. Lumban Tobing Boru Silalahi, Jalan Stella Maris nomor 7 RT 008 RW 026. Nomor 9, Efrata di rumah Amang R. Simbolon Boru Simatupang di Rawapasung. Yang ke-10, wilayah Nazaret di rumah Amang Sintua R. Sianturi Boru Sihotang, alamatnya Kapling Mekarjaya RT 05 RW 06 Harapan Mulia Medan Satria. Dihimbau agar setiap jemaat yang mengikuti pertangyangan wilayah agar membawa Bibel dan buku ende. Gereja tidak menyediakan acara seperti biasa. B. Statistik dan firman Tuhan yang ditetapkan HKBP dalam 1 minggu dapat kita lihat dalam warta. C. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini sebanyak 34 orang. Para halado dan jemaat mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita terambil dalam Matius 6 ayat 33 yang berbunyi firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. D. Keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat dalam warta. Saldo kas keuangan gereja kita pertanggal 6 Agustus 2023. Kuria diakoni sebanyak 80.269.117 rupiah. Pembangunan atau perawatan sebanyak
943.120 rupiah. Transitoria sebanyak 2.175.000 rupiah. Sarana jalan dan parkir sebanyak 46.276.200 rupiah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Panipuli rapot Huria HKBP Harapan Jaya. Di Patupado rapot Huria HKBP Harapan Jaya na di hari Minggu tanggal 30 Juli 2020 mulai pukul 12.15 WIB rodi pukul 10.00 WIB. Ima naniuluhon ni amang Padita Resort HKBP Harapan Jaya diadobi Padita fungsional Bibel Pro na didohotan niya 41 halak perhalado dohot tulu planom halak ruas nihuria mewakili 10 wilayah dohot kategorial ima manotopon siulau nota tahun 2024. Haputusan nirapot ima A umum. Ini buat adik-adik saya bacakan bahasa Batak aja, nanti bisa nanti kita share di PDF bahasa Indonesia ya. Ini saya lihat adik-adik kayaknya kurang pas gitu loh. Tapi biar bagaimanapun saya harus bacakan bahasa Batak. A umum sada padinggat database nihuria jala dibahe golongan darah asaboi saling berbagi tuaka na membutuhkan. Na peduahon padomuhon uang transport gabe uang si palas roha na pinasahat di ujung tahun. Tulu makarikoton pakobasion ni huria turuas marhite na patupa kendaraan dinas. Nomor 4 penetapan pilihan bulana tolu pilihan na parjolo mei gudangna 100.000. Dapat duahon 200.000. Na patuluhon pilihan 300.000. Jalabahenon ni Padita do kunjungan pastoral tuak karuas sebagai dalan manise asa di bagasalas ni roha lau pasahaton pilihan bulanani. Na palimahon makarikoton hayason ni kamar mandi doh toilet marhite na mengoptimalhon ulau doh tanggung jawab ni koster atau penjaga gereja. Na paonopon patupa konseling tuak karuas nataba. Na papituhon mengelibatkan ruas menjaga lingkungan gereja dohot hayason songon dalan makaholongi huria dohot akka natinoppa ni debata. Nomor 8 penataan parkir dan kenyamanan gereja. Marhite mengatur pembatasan waktu kegiatan di gereja dan penutupan gerbang. Nomor sia patupa pengaturan ni perhepengon secara transparan. B koinonia pasadahon partikian patanakon hata ni debata atau PHD ni punguan ama jala pasadahon PHD ni punguan parupuan asaboy akka pangulan nagok tiki mabahen pakobasion tuaka na ruas na asing na perlu dope ditopot. Nomor 2 mabahe jadwal kors setiap minggu pagi siang manang sore jala holan na terjadwal ma naboy mangisi ditiki nang ditotuhon. C marturia makarikoton penataan kualitas ni sound gereja na dipantau ni amang Padita uluan. Nomor 2 paturehon paredeon ni huria marhite na mabahen penataan ni kualitas ni song leader. Dapat tuluhon mewajibkan tim musik makpobasi di saluhut kegiatan ibadah huria termasuk partupolo doho pamas-masuon. Nomor 4 penataan ni altar di gereja doho rencana papidahon tempat permusik.
D. Diakoni. Pasahat uang si palas roha tu padita na pensiun doho menabai si palas roha tu parhalado na pensiun. Nomor 2, patupa parmingguon tu bagas niakka na marsahit songon gattini live streaming. Nomor 3, pasahat ulos tuak karuas nang marumur 70 tahun. Jala dimulai ma di patupa di tiki pesta ulang tahun ni Huria. Nomor 4, mabahen kerjasama dohot pamaretta laho patupa ambulans dohot akan narikot tu sosial ni Huria. Nomor 5, pasahat pelean tujolo laho si pasahatotta tuakka na marsitaonon manang na hurangan. Nomor 6, manuraton goar ni namarsahit ditiki asa ditangyakon ditikting asa ditangyakon jala ditopot. Nomor 7, rencana patupa BPJS ketenaga kerjaan non upah di Huriatta songodalan manabai sosial Huria. Nomor 8, patupa donor darah doho terapi secara berkesinambungan. Nah, sebagai catatan di hita saluhut, sebagian program nang diputuson bodo di padalan tahun 2020 dang saluhut di pasahat di tahun 2024 ngabui tamulai sian tahun 2020. Songonima tikting, demikianlah ting-ting untuk kita dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Selamat sore, shalom. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Bila kau pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya Tuhan, kau niscaya kabur.
malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman yang akan kita hidupi dalam minggu ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Injil Matius pasal 14 dimulai dari ayat 13 sampai 21. Injil Matius pasal 14 dimulai dari ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita, kiranya Amang Inang, pemuda-pemudi boleh membaca di dalam hati dan merenungkannya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Dari atas ini terlihat wajah-wajah yang capek, yang dalam pergumulan, yang studinya belum kelar, yang pekerjaannya ruwet, terlebih yang masih berharap-harap akan jodoh. Dan ketika saya berharap akan jodoh, banyak yang senyum. Dan itu juga yang membuat lagunya Osen Hutasoy agak terkenal tentang Tarpaima. Kan gitu. Menanti-nantikan jodoh kapan datang.
Kalau yang studi menanti-nantikan kapan nih kelar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kapan kuliah. Yang bekerja kapan naik jabatan, yang belum bekerja kapan dapat pekerjaan. Tetapi semuanya itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang harus kita lalui dengan bersabar, yang harus kita lalui dengan penuh pengharapan. Dan bahasa teologisnya, kita menanti-nantikan belas kasihan Tuhan. Semoga Tuhan tergerak oleh belas kasih-Nya yang masih tahap pembelajaran dalam studi, dia diberikan hikmat dan kepintaran. Yang mau mencari pekerjaan, Tuhan menuntunnya mencari pekerjaan apapun, yang penting seturut dengan kehendak Tuhan. Yang sudah bekerja, dia akan menikmati pekerjaannya sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Dan yang belum dapat jodoh, dia harus membuka ruang hatinya kepada Tuhan untuk membuka hati juga kepada pasangannya. Yang laki-laki pasangannya perempuan, yang perempuan pasangannya laki-laki. Jangan kayak di luar negeri sekarang, apalagi di Amerika, sudah disahkan dengan simbol pelangi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kamu perempuan, pasanganmu harus laki-laki. Kalau kamu laki-laki, pasanganmu harus perempuan. Di luar itu adalah si jahat. Ada penyakit yang harus disembuhkan. Jika ada laki-laki yang suka dengan laki-laki, jika ada perempuan yang suka dengan perempuan, itu harus disembuhkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebagai awal khotbah yang saya utarakan kepada kita saat ini, yang datang ke gereja ini dan juga yang mendengarkan khotbah melalui live streaming. Kita sedang menantikan belas kasihan Tuhan. Bagaimana Tuhan selalu membimbing, mengasuh dan memberkati kita. Itu dapat kita lihat dalam khotbah minggu ini, di mana oleh karena belas kasihan Tuhan, orang sakit yang datang mengikuti dia ke daerah Betsaida untuk memperoleh kesembuhan. Dan orang-orang yang mengikuti Tuhan hingga larut malam mengalami kelaparan dan kehausan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia memberkati 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sebelum kita memetik dan merenungkan firman Tuhan ini dengan benar, ada baiknya saya jelaskan dulu latar belakang nats ini. Injil Matius adalah Injil yang mewujudkan bahwa Yesus yang datang dari sorga itu ingin menunjukkan dirinya ke dunia ini sebagai raja, dan kerajaan sorga itu harus diberikan di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan sorga itu harus sampai ke dunia ini. Dan identik dia ingin menunjukkan semua orang yang mengikuti dia, yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, harus benar-benar percaya 100%, tidak ragu. Maka Tuhan memberikan mujizat-mujizat. Tuhan menyembuhkan orang sakit. Tuhan juga menunjukkan kuasa-kuasa untuk mengusir setan daripada manusia. Dia selalu
menunjuk bahwa dialah Tuhan yang harus disembah, bahwa dialah Raja yang turun dari surga memimpin di tengah-tengah dunia ini. Tatkala dia menunjukkan dirinya sebagai Raja, ada pergumulan berat, ada duka yang mendalam, yaitu ketika orang yang mendahului Tuhan datang ke tengah-tengah bangsa Yahudi yang bernama Yohanes Pembaptis. Kepalanya dipenggal oleh Herodias. Maka nats ini mengatakan Tuhan mengasingkan diri. Dari sisi kemanusiaannya dia sangat sedih, sangat berduka karena kematian Yohanes Pembaptis, yang manakala kepalanya menjadi kado ulang tahun bagi Herodes. Ketika mereka berpesta pora, makan minum enak, ada yang mengiringi musik, ada penari-penari, tetapi kepala Yohanes Pembaptis menjadi tumbal. Dan saat itu Yesus mendengarkan berita itu, dia bersedih, dia berduka. Tetapi ada kabar sukacita. Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat dan Raja itu, dia tidak pernah tenggelam dalam rasa duka dan rasa sedih. Bahkan di balik duka, di balik rasa sedihnya, dia juga mampu berdampak besar, melakukan hal besar, melihat orang-orang yang berduyun-duyun mengikuti dia melalui jalan darat ke daerah Betsaida, dia menyembuhkan. Bisa quotes-nya seperti ini, yang berduka, yang terluka menyembuhkan, yang terluka yang menyembuhkan, yang berduka yang menyembuhkan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita yang nangamang. Apakah kita berduka, terpuruk, bergumul? Apakah kita masih mampu untuk menyembuhkan? Atau bahkan kita jatuh dalam pedelian, merasa putus asa, merasa tidak disentuh? Yesus mengajarkan dari ayat ini, mulai ayat 13 sampai ayat 14, bahwa yang terluka harus mampu menyembuhkan. Karena apa? Itu adalah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupannya. Dia tidak mengatakan, tunggu dulu, saya enggak mau menyembuhkan, no. Tunggu dulu, enggak. Tetapi dia menyembuhkan yang sakit. Kemudian ketika ada masalah atau persoalan yang sangat-sangat esensial, yang sangat-sangat bila dikatakan jika tidak makan dan minum bisa saling bunuh-bunuhan, orang sudah kelaparan sampai larut malam mengikut Yesus, dia juga sangat memperhatikan itu. Tatkala murid-muridnya mengatakan suruh mereka pulang, waktu sudah larut malam, dari mana makan mereka? Tetapi Yesus mengatakan, ada apa? Ada berapa makanan di samamu? Ada 5 roti 2 ikan. Dan Tuhan mengatakan, jangan suruh mereka pulang, bawa 5 roti 2 ikan. Kemudian dia menengadah ke langit, mengucap berkat, 5.000 orang makan. Belum dihitung anak-anak, belum dihitung perempuan. Dalam artian, dalam perjalanan hidup orang-orang yang dia kasihi, kita orang-orang percaya, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia menjamin segala kebutuhanmu, bahkan kebutuhan primermu, soal makanan dan minuman. Dia sudah menjamin itu. Dan nats yang boleh kita angkat ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang terlebih dahulu diciptakan adalah tentang kebutuhan kita, baru terakhir manusia diciptakan. Itu sangat-sangat menjadi penting, harus kita imani. Ketika
Tuhan sebelum menciptakan manusia. Apapun kebutuhanmu, Tuhan sudah sediakan. Dari sini yang harus kita tangkap dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu dalam kehidupanmu bahwa Allah selalu menjamin kehidupanmu, baik soal makanan dan minuman. Tetapi apa daya hidup kita yang selalu mengandalkan logika, hidup kita yang kadang sering mengandalkan kekuatan dan pikiran kita, membatasi kuasa Tuhan yang selalu mengasuhmu, menjamin kehidupanmu dan mencukupkanmu. Itu sering terjadi dalam hidup kita. Seperti dulu orang tua kita ketika mereka bekerja, hasilnya tidak maksimal, pertanyaannya demikian, masyaallah hutan non, kita sudah bersusah-susah payah kerja, apa yang harus kita makan? Tetapi zaman sekarang berbeda, apalagi nih teman-teman pemuda-pemudi, jangan nunduk-nunduk dulu. Sekarang kita pertanyaannya apa yang kita makan apa nanti? Udah milih-milih, mau Pizza Hut, mau Hokben, mau masakan ala Korea, Jepang, suka-suka kita saat ini. Suka-suka kita. Saya juga berharap yang ada di dalam gereja ini tak ada yang pusing tentang soal makanan dan minuman. Kalau dia pusing soal makanan dan minuman, biasanya dia bekerja, mengemis, baru putus asa. Tetapi puji Tuhan yang datang ke gereja ini masih memperoleh makanan dan minuman. Amin. Manang adong buah munamale. Ada yang tidak makan di rumahnya, ada yang tidak minum. Mungkin kita berbeda. Ada yang minumannya isi ulang, yang harga 3.000, 5.000, 8.000. Tetapi ingat, ada juga di antara kita yang minumannya Aqua, harga 20.000, 22.000. Ingat, Allah sudah menjamin soal makanan dan minuman dalam hidup. Imani itu. Maka hidup manusia orang percaya bukan soal makanan dan minuman, tetapi bagaimana dia mensyukuri bahwa makanan dan minuman yang dia terima itu adalah pemberian atau anugerah Tuhan. Kan kadang nih pemuda-pemudi, saya ingatkan, ketika kamu makan dan minum tidak berdoa, kamu otomatis meniadakan persekutuanmu dengan Tuhanmu. Karena makanan dan minuman itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan untukmu. Jangan ada yang sok-sokan, apalagi agak besar badannya, ngapain berdoa? Gak boleh. Teologi makan dan minum, mengapa harus berdoa? Itu mengingatkan bahwa Tuhanmu itu yang menjamin kehidupanmu melalui makanan dan minuman. Makanya kita harus mengucap syukur, memohon makanan dan minuman itu menjadi darah dan daging, menjadi hikmat dan pengertian. Sekali lagi saya katakan dari depan ini, jika ada pemuda-pemudi, bahkan orang tua yang masih bangga ketika dia makan dan minum tidak berdoa, dia meniadakan persekutuannya dengan Tuhan yang menganugerahkan makanan dan minuman. Orang Kristen harus berdoa, makan dan minum. Ketika kamu makan, jadi kalau dosen kami dulu waktu STT mengatakan ketika dia makan pertama, Tuhan memberkati, dikunyah. Tuhan memberkati, dikunyah. Merenungkan bahwa Tuhan yang kau percaya itu sungguh mengasihi, sungguh menjamin kehidupanmu, tidak pernah meninggalkan. Jangan buat kekuatanmu, jangan andalkan logikamu tentang penyertaan Tuhan, apalagi soal makanan dan minuman. Tetapi orang Kristen harus bekerja, harus selalu berusaha sebagai wujud nyata mensyukuri penyertaan Tuhan. Amin. Jadi bertobat dah, perguru malua.
Jangan ada bangga, jangan pernah kamu bangga apalagi dulu semarburu malua jika ini belum tertanam dalam hatimu. Harus tertanam. Harus berdoa. Ketika Tuhan yang unlogik memberikan makan 5.000 orang, belum dihitung perempuan dan anak-anak, bukankah dia menengadah kepada Bapa supaya semua terberkati? Bahkan sisa 12 bakul. Sisa 12 bakul itu maksudnya adalah tidak ada satupun yang tidak makan, karena Nats mengatakan semua kenyang. Bukan kayak jokes orang Batak. Coba kalau ada orang Batak di situ, pasti ada yang bawa plastik lah, bawa kantong dan lain sebagainya, nggak habis itu, nggak kayak gitu. Tetapi Nats itu dikatakan lebih 12 bakul, menyatakan bahwa semua yang mengikut Tuhan ke Betsaida itu tercukupkan. Dang adong nama rungut-ungut, dang adong nama buat plastik, semua makan dengan ketertiban. Di sini kita masuk. Kenapa ada orang miskin? Biasanya karena banyak orang serakah, orang tamak. Kenapa ada orang miskin? Karena kita sering memakan yang bukan bagian kita. Kenapa ketika kita makan prasmanan ada orang yang tertinggal tidak memperoleh makanan maupun satu piring atau setengah piring? Karena yang di depan makannya pasti berlebihan. Gak mungkin yang punya pesta tidak memperhitungkan berapa tamunya, berapa orang. Kalau cuma 200 orang mungkin beberapa kaleng atau berapa kilo udah diperhitungkan, itu udah capek itu. Yang punya pesta capek menghitung. Jika diberikan yang punya catering juga sangat memperhitungkan itu dengan detail. Tapi coba ketika makan prasmanan, yang di depan makannya dua gunung, yang di belakang makan piring. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kamu ingin mengurangi orang miskin yang lapar, makan secukupnya, ambil bagianmu. Jangan ambil bagian dari orang lain. Jangan pula kita asik-asik ngitung orang lain. Hitung yang di depanmu. Kalau kamu makan, piringmu lihat, jangan piring orang lain. Repot kita nanti. Nei zulumi bereng. Yon natulu piring bedesi bagasonin nah repot. Yang di piringmu lihat. Dan biasakanlah makan terlebih dahulu secukupnya. Karena apa? Yang berlebihan akan jatuh dalam penyakit. Apapun yang berlebihan itu akan menjadi penyakit. Tetapi jika itu berkecukupan, ugahari atau sederhana, ingat itu sangat menyehatkan tubuh. Sangat-sangat menyehat. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa poin yang harus kita bawa pulang dari gereja ini dengan tema makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Yang pertama, saya ulang kembali. Orang Kristen ketika dia bergumul, ketika dia terluka, ketika dia kekurangan, dia harus mampu menyembuhkan dan menjadi solusi. Jangan pernah ada yang mengaku orang Kristen, diberikan persembahanmu untuk gereja dalam 1 bulan 100.000, kamu mengeluh dan menggerutu, berikanlah itu. Ingat, Tuhan akan melipat gandakannya. Amin. Nah, saya tahap Rusia itu. Dia hahurangan, gak pernah kekurangan orang yang suka memberi. Apalagi kepada Tuhan, apalagi yang kamu berikan adalah milik Tuhan, bukan milikmu. Jangan bangga, mana mampu kami amang 100.000 sebulan, gak boleh. Karena jika kamu berkelebihan memberi 100.000, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika kamu mampu memberikan dari kekuranganmu, di situ Tuhan berjanji akan memberkati. Hatimu harus tergerak.
Suntung mati hapur syauta. Hati kita harus tergerak. Tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Yang terkucilkan, yang terluka, yang berduka, yang berkekurangan harus mampu menyembuhkan. Lihat Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus sudah menjamin tentang kebutuhanmu sehari-hari, yaitu makanan dan minuman. Tetapi lebih dari situ, Tuhan juga sudah menjamin yang para siswa-siswi, para pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi ingat, Tuhan itulah yang menjamin hidupmu untuk menyelesaikan studimu. Orang yang bekerja, Tuhan itulah yang menjamin kamu akan awet bekerja di situ. Yang belum dapat jodoh, Tuhan itulah yang menjamin jodohmu dengan satu syarat. Serahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Serahkan hatimu. Di sini natsnya paling dalam. Jika kita baca Yohanes, yang memberikan roti itu bukan orang tua, tetapi anak kecil. Baca Yohanes 6. Yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu adalah anak kecil, yang diidentikan dengan kepolosannya, menyerahkan seluruhnya. Coba orang tua bagi maju dia, wah kita berpikir panjang. Tetapi dalam nas Yohanes, yang memberikan roti dan ikan itu adalah anak kecil dengan kepolosannya, bahwa dia mengimani itu bermanfaat. Baiklah, hati kita juga demikian, inang amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Serahkan hidup, Tuhan akan menjamin kehidupanmu. Yang ketiga, jika masih ada di gereja ini yang pelit dan tamak, dia bukan orang Kristen. Coba lihat kiri kanan inang amang. Ada teman yang pelit, kikir? Coba lihat dulu inang amang, coba lihat. Kalau enggak ada di sampingnya, ke belakang dulu. Kalau enggak, lihat ke depan. Lihat ke depan, kalau enggak ada di sampingnya, lihat ke depan. Masih ada yang pelit? Berarti masih ragu-ragu itu orang Kristen. Kenapa saya berani mengatakan itu? Nats ini menjadi acuannya. Ketika kita belum mampu berbelas kasihan dan berbagi, kita masih dikuasai oleh roh yang tidak baik. Pasti. Tapi ketika Roh Kudus sudah menguasai hatimu, kamu akan berbagi. Jangan kalah kita sama supir-supir. Jangan kalah kita sama penjahat. Penjahat sangat kert sama temannya penjahat. Supir sangat kert sama temannya supir. Masa orang Kristen gak kert sama orang Kristen? Aduh. Koreksi cara beriman. Kalau masih ada yang pelit di gereja ini, bertobatlah ya, inang amang. Hei pemuda-pemudi, anak kecil juga bertobat. Jangan kau pikir karena belum ada kau kasih. Di sini yang memberikan 5 roti, ada 2 ikan adalah anak kecil. Mulai dari kecil, hidup berbagi harus dilakukan. Mulai kecil, hidup berbagi harus dilakukan. Makanya orang tua saya arahkan dan ajak dan dogmakan kepada kita. Jangan pernah kasih persembahan kepada anakmu sekolah minggu 2.000. Kasih 10.000. Kalau enggak ada 50.000, 50.000 kasih. Itu akan terbentuk mentalnya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Eme tua kok kontrakan 2.000 pilihan. Bahaya, itu tidak tergerak oleh belas kasihan. Itu menjadi kebiasaan buruk. Dan jika ada yang mau menikah kelak, ketika kamu memperoleh keturunan anak putra atau putri, doakan rahim istrimu. Harus mampu berbagi. Jangan cari yang paling kecil. Minimal 10.000. Anak-anak itu juga bangga ketika dia berikan persembahannya. Jadi anak-anak kan waktu sekolah minggu, mana persembahanmu? 10.000. Coba 2.000, dia akan malu.
tertunduk. Padahal dia naik Fortuner ke gereja, aduh, repot begitu. Karena sulok konon, karena ini sangat mendasar dalam kehidupan kita, bagaimana kita berbagi. Dimulai dari anak-anak. Dimulai dari anak-anak. Dan hasilnya kenapa sampai sekarang masih banyak orang dewasa, bahkan orang tua yang memberikan persembahannya paling kecil. Karena mulai dari kecil itu tidak ditekankan. Anggo harapan jayon 10 tahun naro pilih dangan dong B2000. Amin. Bertobat maka mama do ina. Dan anak-anak jangan mau kamu dikasih 2000 persembahanmu. Lawan orang tuamu itu. Harus jelas bagaimana kita bermanfaat, bagaimana kita berbelas kasihan. Mulai anak-anak udah dicekokin untuk tidak berbagi dengan benar. Oke, yang terakhir, kita ngamang pemuda-pemudi yang mencintai Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani ketiga hal tadi. Yang terluka harus menyembuhkan. Dalam mencari makanan dan minuman kita harus mempercayai bahwa Tuhan sudah menjamin itu. Dan yang ketiga, kita harus berbagi mulai dini sejak kecil dengan hati yang baik seperti anak kecil yang polos. Kita akan memiliki keterbatasan. Tetapi apa? Keterbatasanmu itu, kekuranganmu itu, Allah memiliki tangan yang sungguh luas dan cepat untuk mencukupkan. Tugas kita yang ada padaku, aku serahkan kepada Tuhan. Kemudian hidupmu bukan persoalan hanya makan dan minuman, tetapi hidupmu bagaimana bermakna, berbelas kasihan, menyembuhkan, dan mau memberikan itu dengan hati yang tulus. Disitulah iman kita. Dan tibalah kita seperti yang dikatakan pengkhotbah, hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Orang yang pelit, orang yang hanya meraup untung dirinya, hidupnya itulah yang sia-sia. Tetapi orang yang menghidupi firman ini, dia mau menyembuh, dia mau berbagi makanan dan minuman, dan dia memberikan itu dengan hati yang benar. Disitulah wujud takut akan Tuhan. Hidup tidak akan pernah sia-sia bagi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pemuda-pemudi. Tuhan Yesus memberkati orang tua. Kita pulang di dalam semangat bahwa Tuhan itu menjamin kehidupan kita. Serahkan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur sapaan firman-Mu Tuhan. Engkau sungguh memperhatikan, sungguh peduli dan menjamin kehidupan kami. Engkau menginginkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu membuka hati dengan benar, mengikuti perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu. Tatkala kami berduka, Engkau menginginkan kami untuk mampu menyembuhkan. Tatkala saudara-saudara kami kekurangan, kami juga mampu memberikan kebutuhan mereka melalui penyertaan Tuhan. Dan Tuhan juga mengajar kami untuk berbagi, mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi hingga orang tua, bahwa itulah yang Tuhan selalu ajarkan dalam kehidupan kami. Jika masih ada di antara kami hatinya tertutup untuk firman, kami mohon Tuhan sentuh mereka, bukakan hati dan pikiran mereka, agar kehidupannya tidak sia-sia, tetapi hidupnya adalah hidup yang selalu takut akan Tuhan dan memperoleh berkat surgawi daripada Tuhan. Bapa, berkatilah jemaat-Mu, anak-anak, pemuda-pemudi, bahkan orang tua. Berikan kesehatan,
kekuatan, umur yang panjang. Terlebih hati yang mau selalu dibentuk akan kebenaran firman-Mu agar memperoleh sukacita yang benar di dalam kehidupannya. Begitu juga pekerjaan Amang Inang, kami doakan kehadirat-Mu, Engkau memberkati, Engkau mencukupkan. Biarlah semua melalui pekerjaan mereka, mereka semakin mengenal bahwa Tuhan sungguh memberkati dan menyediakan kebutuhan mereka. Dan ajar semua jemaat-Mu untuk mensyukuri segala pemberian-Mu, baik napas kehidupan, baik makanan dan minuman, baik rumah, tempat tinggal, bahkan kendaraan yang mereka peroleh. Itu semata-mata pemberian Tuhan. Untuk itu ajarlah kami untuk mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang saat ini masih dalam tahap pemulihan dan ada juga yang dirawat di rumah sakit. Berikanlah kepada mereka kesembuhan. Demikian juga iman yang teguh bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Berkati obat-obat yang mereka konsumsi. Biarlah melalui obat-obat dan perawatan para medis, mereka semakin cepat memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu di HKBP Harapan Jaya ini. Bila mana ada yang bergumul karena perekonomiannya lemah atau terjatuh, Tuhan ingatkan mereka bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupan mereka. Ajar mereka untuk selalu menyerukan nama-Mu dan menyerahkan hidupnya kepadamu. Dan mereka boleh merasakan bahwa kuasa Tuhan itu sungguh mampu mencukupkan orang-orang yang takut akan Engkau. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan berat. Engkaulah Tuhan yang selalu memberkati hati dan pikiran mereka, dan kiranya firman yang mereka baca dan dengarkan boleh meneguhkan dan menguatkan mereka. Bapa di surga, kami akan pulang dari gereja ini membawa firman-Mu. Engkau menjamin kehidupan kami. Berkatilah perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami dengan kesehatan dan keselamatan. Inilah doa permohonan kami yang kami haturkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Dan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh semua nyawa juga hidupku berdiri Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.